Pasar tradisional Campur Darat yang terletak di Kecamatan Campur Darat ludes dilalap si Jago Merah Rabu 17 Maret dini hari tadi. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ditemukan adanya korban jiwa lantaran belum ada aktivitas di pasar tersebut saat terjadinya kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali di hari ini saya Indri Memah hadir lagi untuk Anda semuanya di program Memo Newsroom untuk edisi hari ini, Kamis 18 Maret 2021. Dan inilah Memo Newsroom selengkapnya. Beraksi di 16 TKP jambret di Nganjuk ditembak polisi. Pasar Campur Darat terbakar 3 jam baru bisa dipadamkan. 106 perawat Jatim meninggal saat melayani COVID-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya 106 perawat saat menangani COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Hal itu diungkapkan dalam hari ulang tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-47 yang jatuh pada 17 Maret 2021. Gubernur Jawa Timur usai menghadiri webinar HUT PPNI ke-47 di Bakorwil Malang Selasa 16 Maret mengatakan pihaknya akan terus mengencarkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Namun, dia berharap program pelayanan kesehatan lain juga tetap berjalan semestinya, meski penanganan COVID-19 menjadi prioritas utama. Selain itu dikatakan pihaknya akan terus melakukan upaya penanganan COVID-19 agar tetap berjalan optimal. Dengan demikian, angka kematian akibat paparan COVID-19 akan menurun dan angka kesembuhan meningkat. Sementara itu, Ketua PPNI Jatim Nur Salam menuturkan data perawat yang terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia sebanyak 5.484 orang, sedangkan yang meninggal akibat paparan COVID-19 sebanyak 272 perawat. Ini yang paling mengejutkan, dari 272 perawat yang meninggal di seluruh Indonesia, di Jatim ada 106 perawat gugur dalam menjalankan tugasnya. Angka ini yang tertinggi di Indonesia. Dikatakan berdasarkan data Senin 15 Maret, ada sebanyak 3.260 perawat Jatim telah terpapar COVID-19. Disebutkan sebesar 64% dari angka tersebut berjenis kelamin perempuan. Selain itu, mayoritas perawat yang gugur dalam tugasnya itu telah berusia 51 hingga 55 tahun. Dikatakan lokasi mereka bekerja sebanyak 60% berada di rumah sakit. Sedangkan komorbid penyerta terbanyak adalah diabetes dan hipertensi. Pasar tradisional Campur Darat yang terletak di Kecamatan Campur Darat ludes dilalap si Jago Merah Rabu 17 Maret dini hari tadi. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ditemukan adanya korban jiwa lantaran belum ada aktivitas di pasar tersebut saat terjadinya kebakaran. Namun, pasar yang biasanya sejak pagi ramai pembeli kini hanya dipenuhi kepulan asap, sisa pemadaman, dan nampak sebagian bangunan sudah runtuh dan menyisakan atapnya saja. Ilham Setiawan, salah seorang warga sekitar yang kebetulan melihat terjadinya kebakaran tersebut, mengaku sedang asik nongkrong dengan teman-temannya di sekitar Pasar Campur Darat. Saat itu, menurut Ilham, dia melihat ada asap mengepul dari dalam Pasar Campur Darat. Tidak lama setelahnya, terlihat api yang menyala yang menurutnya berasal dari kios pada bagian timur pasar. Pada saat itu, masyarakat sekitar berbondong-bondong mencoba memadamkan api dengan air seadanya sembari menunggu datangnya pemadam kebakaran atau damkar. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Tulung Agung, Wahid Masrur, melalui Kabid Damkar Satpol PP Tulung Agung, Gatot Sunu Utomo saat membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dapat melanjutkan, dikarenakan besarnya api pada saat itu, timnya baru bisa mengkondisikan api yang melahap Pasar Campur Darat pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar 3 jam. Pelaku tindak pidana pencurian didahului, diikuti, dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan yang beraksi di wilayah kabupaten digulung polisi. Bahkan pelaku yang telah beraksi di belasan TKP ini ditembak betis kanannya lantaran melawan petugas. Jambret tersebut berinisial LUK 24 tahun, warga Dusun Karanganom, Desa Pacewetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dia dibekuk petugas gabungan unit Resmot Satreskrim Polres Nganjuk, unit Reskrim Polsek Pace, dan unit Reskrim Polsek Loceret. Selanjutnya diamankan di Polres Nganjuk.
AKBP Herfiandi Agung Pratama, Kapolres Nganjuk dalam konferensi pers Rabu 17 Maret 2021 pagi. Korbannya Rancani Aprilia Wardani 21 tahun, karyawati Bank Mandiri Taspen Nganjuk, warga desa Babadan Kecamatan Pace, dan Dwi Ayu Fitriani 23 tahun, warga Jalan Tengku Umar lingkungan Winong Kelurahan Ploso Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Herfiandi menjelaskan Rencani Arilia Wardani adalah korban penjamretan di Jalan Raya Nganjuk Kediri wilayah desa Babadan Kecamatan Pace. Sedangkan Dwi Ayu Fitriani merupakan korban jambret di Jalan Raya wilayah Dusun Karanglo Desa Patihan Kecamatan Loceret. Waktu itu Jumat 12 Maret 2021 sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, korban naik sepeda motor Honda Beat Nopal AG 2760 VAO sendirian dengan bawa tas ransel cewek. Sesampai di TKP, tiba-tiba diserempet pemuda tak dikenal mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui plat nomor polisinya. Kemudian pemuda itu menarik dan membawa kabur tas korban yang berisi 2 ponsel, 1 bendel kunci berangkas kantor, 1 kunci outlet, dan uang Rp300.000. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Pace. Mendapatkan laporan unit Reskrim Polsek Pace dan unit Reskrim Polsek Loceret dengan di backup unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk langsung datangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Akhirnya petugas gabungan ini dapat mengetahui ciri-ciri pelaku. Dikatakan waktu melakukan penyisiran di sekitar TKP sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas gabungan dan terduga pelaku. Sampai akhirnya petugas menemukan pengendara Yamaha Jupiter warna biru Nopal AG 6353 UM di sebuah kandang sapi milik warga desa Godean, Kecamatan Loceret. Sampai akhirnya pada Sabtu 13 Maret 2021 sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, unit Resmob beserta unit Reskrim Polsek Pace dan unit Reskrim Polsek Loceret mengamankan terduga pelaku inisial LU beserta barang bukti. Demikian tadi Memo Newsroom untuk edisi hari ini Kamis 18 Maret 2021. Saya Memo bersama tim yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai ketemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.